Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsal Firmansyah, NIM 1806130. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara routing statis dan dinamis menggunakan 3 router. Untuk pertama-tama kita gunakan router terlebih dahulu yang generik. Pasangkan 3 buah router pada lembar kerja. Dan selanjutnya switch. Pasangkan 3 switch ke lembar kerja. Switch ini untuk menghubungkan antara PC dan router. Selanjutnya kita pasangkan PC, 3 buah PC. Untuk menghubungkan antara PC, switch, dan router kita gunakan kabel yang strike. Kita cocokkan kabel yang fast ethernetnya ke setiap PC, switch, dan router. Dan untuk kabel router ke router kita memakai serial DTE. Selanjutnya kita setting router yang pertama menggunakan CLI. Hidupkan terlebih dahulu router menggunakan enable. Kita berikan nama pada router pertama dengan abjad A. Kita berikan IP address pada fast ethernet 0/0 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Selanjutnya untuk serial 2/0-nya kita berikan IP address 192.168.13.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Untuk clock rate-nya kita berikan 64.000. Selanjutnya kita ke router 2. Aktifkan router kedua seperti yang tadi, yang enable. Berikan nama pada router 2 dengan abjad B. Untuk fast ethernet 0/0 kita berikan IP address-nya 192.168.11.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Untuk serial nomor 2/0 kita berikan IP address 192.168.13.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Untuk clock rate-nya 64.000. Selanjutnya untuk SE3/0 kita berikan IP 192.168.14.1 255.255.255.0. Untuk clock rate-nya 64.000. Selanjutnya kita setting router 3 sama menggunakan CLI. Aktifkan terlebih dahulu router menggunakan enable. Kita berikan nama untuk router ketiga dengan abjad C. Untuk fast ethernet 0/0 kita berikan IP address-nya 192.168.12.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Selanjutnya serial nomor 2/0 kita berikan IP address-nya 192.168.14.2. Subnet mask 255.255.255.0. Untuk clock rate-nya 64.000. Selanjutnya jika kita lihat dulu pada konfigurasi apakah fast ethernet dan serial sudah on, dan jika masih belum kita klik on-nya saja. Cek setiap router untuk melihat
on dan tidaknya. Kita semua akan meng-on-kannya. Selanjutnya kita akan memberikan IP address di PC. Masuk ke desktop, langsung di FDIP configuration. Kita masukkan IP addressnya 192.168.10.2. Untuk subnet masknya 255.255.255.0 dengan default gateway 192.168.10.1, di mana default gateway itu yang router. Yang selanjutnya untuk PC 2 kita berikan IP addressnya 192.168.11.2 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan default gateway 192.168.11.1. Selanjutnya untuk PC yang ketiga kita berikan IP addressnya 192.168.12.2 dengan subnet mask 255.255.255.255, default gateway 192.168.12.1. Selanjutnya untuk menghubungkan PC ke PC kita menggunakan script IP root dengan IP 192.168.11.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 192.168.13.2. Selanjutnya 7 via 3 dengan IP 192.168.12.0 192.168.13.2. Untuk selanjutnya 5 atau 6 via 3. Untuk IP-nya 192.168.40.255.255.255.0 192.168.13.2. Selanjutnya kita akan setting IP root di router B. Yang pertama 1 via 2 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.13.1. Selanjutnya 7 via 2 dengan IP 192.168.12.0 255.255.255.0 192.168.13.1. Selanjutnya kita akan setting router C dengan IP root yang pertama 1 via 3 dengan IP 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.14.1. Selanjutnya 2 via 5 192.168.13.0 192.168.14.1. Yang selanjutnya 4 via 5 dengan IP 192.168.11.0 255.255.255.0 192.168.14.1. Setelah selesai setting IP root, kita akan mencoba mengirimkan pesan antara router ke router. Ternyata router ke router sukses. Selanjutnya kita akan kirim pesan PC ke PC. Kenapa fail? Karena masih ada proses untuk mengirimkan email. Kita coba lagi, ternyata sukses. Selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana cara routing dinamis dengan 3 router. Pasangkan 3 buah router yang generik ke lembar kerja dan 3 buah switch ini untuk menghubungkan PC ke router. Kita akan menggunakan kabel yang otomatis karena kabel yang otomatis untuk mempermudah pekerjaan dan mempersingkat waktu. Selanjutnya kita setting untuk router yang pertama di CLI. Hidupkan terlebih dahulu router yang pertama. Untuk router pertama kita berikan
dengan nama A. Untuk fast Ethernet 0/0 kita berikan IP address-nya 192.168.10.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. SE2/0 kita berikan IP address-nya 192.168.13.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Clock rate 64.000. Selanjutnya kita akan setting di router kedua. Aktifkan terlebih dahulu routernya. Kita berikan router 2 dengan nama B. Untuk fast Ethernet 0/0 kita berikan IP address-nya 192.168.168.11.1 255.255.255.0. Selanjutnya untuk SE2/0 kita berikan IP address-nya 192.168.13.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Untuk clock rate-nya 64.000. Selanjutnya untuk SE3/0 kita berikan IP address-nya 192.168.14.1 255.255.255.0. Untuk clock rate-nya 64.000. Selanjutnya kita akan setting router yang ketiga dengan menggunakan CLI. Aktifkan terlebih dahulu routernya. Kita berikan nama router ketiga nama C. Untuk fast Ethernet 0/0 kita berikan IP address-nya 192.168.12.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Selanjutnya untuk SE2/0 kita berikan IP address-nya 192.168.14.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Untuk clock rate-nya 64.000. Kita akan setting DHCP-nya menggunakan IP DHCP pool router. Untuk networknya kita masukkan yang fast Ethernet yang tadi 192.168.10.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Untuk default route-nya 192.168.10.1. Selanjutnya kita akan setting IP DHCP pool-nya di router yang B. IP DHCP pool router. Untuk networknya 192.168.11.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Default route-nya 192.168.11.1. Untuk selanjutnya kita setting IP DHCP-nya di router C. IP DHCP pool router. Untuk networknya 192.168.12.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Untuk default route-nya
192.168.12.1. Selanjutnya kita akan mengecek apakah semua kabel telah terhubung atau tidak. Kita akan melihatnya di config. Jika belum, kita on-kan terlebih dahulu. Kita on-kan di semua router A, B, C. Selanjutnya kita masuk ke PC, IP configuration, klik pada DHCP, IP akan otomatis muncul karena tadi kita telah setting dengan IP DHCP router. Untuk PC yang kedua, kita klik DHCP, ternyata sukses. Kita lihat di PC yang ketiga, klik yang DHCP, ternyata sukses. Selanjutnya kita akan setting router RIP di CLI. Yang pertama, masukkan IP yang network dengan IP 192.168.10.0. Yang kedua, via 3 network dengan IP 192.168.13.2. Selanjutnya kita akan setting router RIP di router B. Router RIP yang pertama via 4 network IP 192.168.11.0. Via 2 network 192.168.13.1. Yang ketiga via 6 network dengan IP 192.168.14.2. Selanjutnya setting di router C. Router RIP via IP via 7 192.168.12.0. Yang kedua via 5 network IP 192.168.14.1. Selanjutnya kita akan mengecek dengan mengirimkan pesan antara router ke router dan PC ke PC. Ternyata hasilnya sukses. Untuk PC ke PC, kenapa gagal? Masih proses dalam menghubungkan antara PC ke router terus ke PC. Kita coba lagi, ternyata sukses. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.